Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Sebelum materi pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan agar anak-anak Ibu mematuhi protokol kesehatan, ya, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kurangi mobilitas sosial. Bertemu lagi pada mata pelajaran sosiologi. Pada kali ini kita akan membahas realitas sosial sebagai objek kajian dari sosiologi. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami berbagai realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Apa itu realitas sosial? Kalau kita lihat dari katanya, itu terdiri dari dua kata, yaitu realitas sosial. Realitas ini bukanlah lagi kata-kata asing bagi kalian, ya, dan apalagi kata-kata sosial. Realitas itu apa? Realitas adalah kenyataan, sosial adalah masyarakat. Jadi kalau kita artikan kata per kata, maka realitas sosial adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Namun pada kali ini Ibu akan mengutip pendapat Peter Berger dan Thomas Luckmann. Realitas itu menurut Berger merupakan kualitas yang berhubungan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemampuan kita. Fenomena itu apa? Fenomena adalah, ya, fenomena ini adalah gambaran atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, di mana peristiwa tersebut di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, ya, keberadaannya di luar kendali kita, ya, tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa kita pengaruhi. Maka itu disebut dengan masalah realitas sosial, ya. Sedangkan secara umum realitas sosial itu apa? Kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi apapun yang terjadi di dalam masyarakat, ya, apapun bentuknya, maka itu disebut dengan realitas sosial. Salah satu realitas sosial yang menjadi objek kajiannya sosiologi yaitu masalah sosial, ya, masalah sosial. Jadi masalah sosial ini merupakan, ya, objek kajian dari sosiologi, ya, dan masalah sosial ini merupakan akibat adanya interaksi antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat. Kita lihat salah satu contoh realitas sosial yang ada di dalam masyarakat itu ialah, ya, kita lihat di video ini, yaitu kawasan kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, ya. Ini dapat kita lihat bagaimana kotornya, ya, keadaan di sekitar sungai, namun menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang berkediaman di sana, ya, dan juga menjadi tempat bermain bagi anak-anak, mata pencaharian, tempat menyuci, ya, tempat segala aktivitas di sini. Kalau kita lihat keadaannya, ini sangatlah, ya, tidak layak untuk didiami, tapi inilah yang terjadi, ya, inilah masalah. Jadi ini merupakan masalah, ya, masalah yang ada di masyarakat, ya. Pemukiman kumuh itu termasuk masalah yang ada di masyarakat. Kenapa dia menjadi masalah sosial? Karena dia mempengaruhi masyarakat banyak, ya. Kemudian dia memerlukan kebijakan pemerintah untuk penanganannya. Inilah yang disebut dengan masalah sosial. Inilah yang merupakan salah satu contoh masalah sosial yang ada di tengah masyarakat, ya.
Ini adalah gambar Sujono Sukamto, merupakan salah seorang sosiolog Indonesia. Ya, Sujono Sukamto berpendapat bahwa masalah sosial merupakan bentuk ketidaksesuaian di antara unsur kebudayaan di dalam masyarakat yang bisa menyebabkan permasalahan di kehidupan kelompok sosial. Jadi apa-apapun ya yang tidak sesuai dan mengakibatkan bahaya bagi masyarakat itu sendiri, maka itu disebut dengan permasalahan sosial. Sedangkan kalau ibu terjemahkan sendiri apa itu masalah sosial, masalah itu kan muncul ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka muncullah masalah. Ya. Kemudian ada beberapa masalah sosial masa kini ya yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah kejahatan. Ya, kejahatan juga merupakan masalah sosial. Ya, kejahatan itu dikenal juga dengan istilah kriminalitas. Ya, dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Jadi kejahatan ini merupakan masalah sosial. Kenapa? Karena merugikan masyarakat. Kemudian ya, masalah sosial selanjutnya adalah peperangan. Ya, peperangan merupakan suatu juga termasuk masalah sosial. Kenapa? Karena peperangan ini sangat merugikan, baik bagi negara yang menang maupun negara yang kalah. Bisa kerugian harta benda, bisa kerugian nyawa. Ya, jadi peperangan juga termasuk masalah sosial. Kemudian disorganisasi keluarga, ya, ini perceraian, ya, perceraian termasuk masalah sosial. Kenapa perceraian termasuk masalah sosial? Misalnya cuma satu keluarga, yang cerai itu termasuk masalah sosial, masalah sosial, ya. Kenapa ia dikatakan masalah sosial? Disorganisasi keluarga ini akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya. Banyak anak-anak yang terlahir dari keluarga broken itu menghasilkan atau menyebabkan terjadinya masalah-masalah di dalam masyarakat. Kita banyak dengar, kenapa kamu memakai narkoba? Saya mau mencari ketenangan karena keluarga saya broken. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu melakukan perilaku menyimpang? Saya tidak diawasi oleh keluarga karena keluarga saya broken. Jadi disorganisasi keluarga akan melahirkan masalah-masalah baru di dalam masyarakat yang dapat merugikan masyarakat. Jadi itulah video kita kali ini. Ya, Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kalau tidak paham silakan hubungi Ibu secara pribadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.